Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrul Saiful Islam dengan NRP 5001221084. Nah, di sini saya akan melaksanakan sedikit tugas proyek, yaitu presentasi karakterisasi mata kuliah karakterisasi material. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit analisis data mengenai hasil pengujian dan juga percobaan daripada SEM, TEM, dan juga FTIR. Perlu diketahui, SEM adalah Scanning Electron Microscope, TEM adalah Transmission Electron Microscope, dan FTIR adalah Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Nah, di sini saya menggunakan beberapa acuan artikel yang nantinya diajukan sebagai sampel yang digunakan atau dilakukan analisis. Oke. Nah, di sini adalah beberapa artikel yang saya gunakan. Yang pertama ini ada artikel mengenai judul SEM, yang dimana nanti sampelnya saya analisis sebagai acuan dasar daripada sampling yang nantinya didistribusikan sebagai bentuk analisis. Nah, di sini ada synthesis tetrakis 2-oxybenzylidine, nitrogen sexualizing, dan cobalt phantasmal structure DFT in SEM and EDS study. Nah, di sini penulisnya ada Seda Erdem Kafdan et al. Jadi ada beberapa penulis berbarengan dengan doi yang bisa diakses di bawahnya. Kemudian untuk jurnal artikel TEM itu sendiri, di sini ada judulnya Uptake Localization Dislocation Barium Sulfate Nanoparticle in Human Lung Cells, Exploration and Combination in ICP-MS TEM and Nano Simulation. Nah, di sini sampel yang digunakan itu adalah dislocation about barium sulfate nanoparticle di dalam paru-paru manusia, sel paru-paru manusia. Nah, kemudian penulisnya ada Maria Angel Subriana dan juga beberapa rekan-rekannya. Di sini juga saya cantumkan yaitu doi akses dari artikel yang saya acu. Dan kemudian ada satu sampel lagi mengenai FTIR. Nah, di sini saya menggunakan sampel yang sudah saya tulis sendiri, saya lakukan sendiri, sehingga saya tidak mencantumkan sumbernya. Oke, kita akan masuk ke dalam hasil pembahasan data SEM yang pertama. Nah, di sini hasil dari pembahasan data SEM menunjukkan beberapa partikel yang sudah dilakukan scanning. Nah, pertama ada zinc PC dan juga COPC. Nah, di sini Cobalt PC. Nah, di sini sudah ada 4 buah gambar, yang mana dalam skala yang berbeda. Ada yang 1 mikro dan juga 500 nano. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya hasil pengujian SEM pada sampel CN dan juga CO pada relatif yang tertentu. Pada analisis yang pertama, pada gambar A dan juga gambar B, nah di sini ada sedikit perbedaan skala perbesaran. Yang pertama pada skala 1 mikro dan yang kedua pada 500 nano. Pada partikel Zn, PC relatif homogen dengan distribusi 470 nano. Nah, ini 470 nanometer itu sudah dibahas dalam artikel yang serupa. Jadi di dalam artikel tersebut disebutkan bahwasanya rentang daripada partikel size dari zinc itu relatif homogen. Dari gambar tersebut bisa ditunjukkan pada gambar A. Nah, di sini gambar A hampir rentang ukuran dari partikel diameternya itu hampir serupa. Nah, terdistribusi bahwasanya disebutkan oleh penulis mencapai 470 nanometer. Nah, hal ini diperlanjutkan pada sampel B. Nah, di sini sampel B menunjukkan distribusi yang lebih jelas lagi perbesarannya hingga pada 500 nano. Partikel tersebut terlihat cukup padat. Nah, cukup padat dan juga mampat pada permukaan yang tanpa adanya cacat atau agregasi. Cacat ini bisa dinyatakan seperti halnya pada struktur material tersebut mengalami cacat kristal atau grain covering yang semacamnya, sehingga membuat permukaannya tidak rapi atau terjadi crack. Dan kemudian pada partikel COPC terdistribusi cukup lembut, jadi dia mengalami struktur yang lebih halus lagi pada rentang 69 nanometer, yang di sini tergolong pada skala nanopartikel, karena size-nya atau grain size-nya itu cukup kecil, sehingga permukaannya terlalu lembut untuk skala partikel yang punya grain boundaries atau grain size yang cukup besar. Bisa dilihat di sini pada gambar A, di sini grain size atau particle size-nya cukup lembut, jadi bertumpuk rata, dan juga pada gambar D, di sini menyatakan pada ukuran 500 nano, permukaannya cukup mampat dan tidak terlalu banyak porositas yang ada di dalam size materialnya. Kemudian, permukaan di sini tampak lebih halus dengan kerapatan dan ukuran yang cukup seragam daripada yang sebelumnya, yang pada zinc. Nah, di sini terlihat bahwasanya ukuran partikel yang menyusun strukturnya itu hampir serupa, cukup kecil dan dikategorikan sangat mampat. Bisa diperhatikan baik dari gambar C dan D, itu memiliki kerapatan yang cukup tinggi. Nah, dengan kerapatan pada skala pengukuran 1 mikro maupun 500, cukup bisa dilihat bahwasanya interaksi dan kerapatannya cukup halus.
sehingga dinyatakan lebih homogen daripada partikel sebelumnya yang ikatan zinc Pc. Kemudian untuk pengujian data temp di sini hasil pengujiannya ditampilkan dalam beberapa gambar yang berbeda dari A hingga H. Nah, di sini sebenarnya adalah pengujian dari sel manusia yang berupa lungs atau paru-paru. Nah, di sini ada beberapa sel yang harus diketahui. Yang pertama ada nucleus cell, vesicle, endodermis dan semacamnya. Nah, di sini rentang pengukurannya itu pada pengukuran 500 nanometer. Nah, kemudian di sini juga dinyatakan bahwasanya uji temp tersebut diberlakukan dengan menggunakan barium sulfat pada bagian sel-sel yang telah dijadikan sampel dalam pengujian. Nah, untuk pada sampel tersebut dinyatakan bahwasanya detail pada vesikel dan juga nukleus dinyatakan pada rentang 2 mikro. Dan kemudian untuk sel utuhnya dinyatakan dalam 2 mikro. Untuk lebih detailnya dinyatakan dalam 500 nanometer pada vesikel dan nukleus. Nah, kemudian vesikel tersebut menjadi lokus utama akumulasi barium sulfat, menunjukkan mekanisme internalisasi endositosis. Nah, untuk vesikel ini sendiri nantinya dapat dilihat pada sampel mulai dari C, D, E, F hingga H. Nah, di sini yang di kotak tersebut kemudian ada sub agregasi yang ada di titik, ada angka 1, 1, 2, 2. Ini adalah agregasi dari partikel sampel barium sulfat. Jadi mereka mengalami interaksi antar partikel sehingga membentuk titik sel yang sehingga tersebut selnya mengalami interaksi dan kemudian membentuk suatu internal sel yang baru yang disebut sebagai endositosis. Nah, kemudian dapat diamati bahwasanya pada gambar A dan B tidak ada partikel yang terdeteksi di inti, sehingga di sini barium sulfat tidak melakukan interaksi yang mengindikasikan mereka tidak mampu menembus inti atau nukleus, sehingga di sini dinyatakan tidak ada distribusi daripada titik-titik partikel barium sulfat. Nah, hal itulah yang menyebutkan bahwasanya nukleus tidak mengalami endositosis, seperti halnya pada vesikel. Dan kemudian, bagian yang terpapar barium sulfat menunjukkan adanya titik agregasi pada bagiannya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada kotak yang cukup kecil ini, kemudian kita lebih besarkan, sehingga bisa dinyatakan ada titik-titik hitam yang di situ menyatakan adanya akumulasi dari endositosis partikel barium sulfat pada sel paru-paru yang terutama pada bagian vesikel. Sementara untuk nukleus tidak terjadi endositosis. Oke, kemudian kita lanjut pada data pembahasan FTIR. Nah, di sini saya menggunakan sampel saya sendiri yang telah diujikan FTIR. Di sini sampelnya berupa zirconian kloret. Nah, di sini sudah dikarakterisasi menggunakan FTIR pada sampel zirconia pada leaching HCl, sehingga sampelnya adalah zirconian kloret. Nah, kemudian di sini ada beberapa tonjolan ya atau puncak yang di sini mengindikasikan adanya interaksi antara infrared dengan partikel sehingga ikatan antar partikel mengalami sedikit perubahan energi menyebutkan adanya bending, stretching, vibrasi atau bahkan absorpsi. Mari kita analisis sejenak di sini pada rentang 1000 hingga 1200 ini terjadi sedikit tonjolan kecil atau puncak kecil, yaitu yang diindikasikan sebagai ikatan C dan O, yang merupakan bentuk vibrasi ringan antara karbon dan oksigen. Nah, di sini seharusnya pada rentang database tersebut dia nyatakan bahwasanya itu adalah ikatan ester atau bisa dikatakan mirip dengan interaksi alkohol. Nah, kemudian pada rentang tersebut juga dinyatakan bahwasanya interaksi hasil dari vibrasi C dan O itu pada rentang fingerprint. Nah, kemudian vibrasinya kemungkinan besar adalah bending atau stretching. Ya, karena energinya tidak terlalu besar sehingga transmisinya masih berjalan sebagaimana harusnya, tidak berkurang terlalu banyak dari rentang 100%. Kemudian, masuk dalam rentang 1600 terjadi vibrasi interaksi antara alkena atau aromatik. Ya, di sini bisa dinyatakan dalam interaksi koordinatif ganda. Jadi karbon dengan karbon mengalami ikatan ganda elektron sehingga terjadilah interaksi vibrasi pada rentang panjang gelombang 1600 kurang lebih segitu. Dari situ terjadi pula bahwasanya dinyatakan pada ikatan C ganda tersebut terjadi vibrasi yang lebih kuat. Misalnya barangkali bisa rotasi secara horizontal maupun vertikal.
Dan yang terakhir pada rentang 3300, kurang lebih ada di sini, terjadi absorpsi yang cukup kuat yang mengakibatkan bahwasanya transmitansinya berkurang cukup banyak, kurang lebih pada 40%, sehingga mengakibatkan bahwasanya transmitasi pada gelombang inframerah cukup kecil, sehingga disitulah dinyatakan adanya interaksi partikel O dan H, atau hidroksida, yang di sini menyerap banyak sekali energi inframerah. Oke, kemudian lalu di sini ada juga analisis gambar SEM menggunakan IMSG. Nah, di sini adalah beberapa sampel gambar yang sudah saya analisis bahwasanya ada 3 buah sampel. Yang pertama ini adalah hasil dari uji SEM partikel zinc pada rentang 1 mikro, dan kemudian ada hasil distribusi menggunakan partikel image G, dan yang terakhir adalah hasil kurva ukuran analisis partikel. Nah, yang pertama dari hasil pengujian analisis SEM berskala 1 mikro menunjukkan rata-rata partikel di situ adalah 15,625. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Yang distribusinya menyatakan bahwasanya rata-rata tersebut ukuran partikel kurang lebih pada rentang 15,625 dengan standar deviasi 4,699 atau 4,7. Di sini menyatakan bahwasanya kebanyakan partikel yang menyusun ikatan Zn dan juga PC ini kurang lebih partikelnya atau penyusunnya itu berukuran 15,625 dengan standar deviasi kurang lebih 4,7. Dan kemudian ukuran partikel banyak yang terdistribusi pada 10 hingga 20 mikro. Jadi partikel ini pada rentang 1 mikro dinyatakan bahwasanya dengan panjang diameter pengukuran image G dan kemudian dikonvert menjadi area kurang lebih ada pada diameter 10 hingga 20 mikro. Dan kemudian areanya kurang lebih terdistribusi pada rentang 90 hingga paling tinggi adalah 170 mikro. Dengan kemudian dinyatakan bahwasannya dari analisis tersebut tingkat homogenitas partikel cukup tinggi berdasarkan analisis ukuran partikel. Dikarenakan kebanyakan standar deviasi dan juga selisih antar partikel kecil dan besar tidak terlalu berdampak tinggi, sehingga partikel yang membentuk suatu ikatan tersebut mereka tidak memiliki distorsi ukuran distribusi, sehingga dinyatakan cukup homogen. Oke, cukup sekian pembahasan dari analisis SEM, TEM, dan juga FTIR yang sudah saya laksanakan. Terima kasih dan selamat kembali bertemu bila ada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.